Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Malam Mbak Aulia. Ya Allah, Bu Nana, terima kasih sudah bergabung, Ibu. Iya. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, sembari menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung, jadi pada malam hari ini kita akan mulai masuk nantinya materi ini sih seperti apa ya Bapak Ibu? Materi intinya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu, hari ini kita akan mengenal 703 framework yang sering disampaikan oleh Pak Jo. Nanti Bapak Ibu silakan menyimak dulu nantinya apa yang disampaikan Mbak Biwi, begitu, baru kita tanya jawab di akhir ya. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, mungkin kita tanya jawab dulu terkait kendala di materi-materi sebelumnya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu, adakah kendala terkait materi-materi sebelumnya? Atau sudah lancar, Mbak? Atau em, ada kendala di Grammarly, Mendeley, ataupun pencarian referensi. Monggo, Bapak Ibu boleh di-sharing terkait kendalanya. Cukup aman? Aman Mbak. Aman, Masya Allah. Siap, Ibu Matur nuwun. Oke, baik. Kalau sudah cukup aman, ini serius gak ada yang menanyakan ya, Bapak Ibu ya. Artinya clear ya materi di depan ya. Mm-mm. Oke, kalau sudah, nah nanti kita ini langsung saja ya, begitu, langsung saja nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Biwi. Bapak Ibu bisa didengarkan dulu prakteknya nanti setelah materi selesai ya, karena ini Bapak Ibu perlu fokus. Nah, perlu fokus, boleh disiapkan dulu kopi, teh, catatannya. Kemudian nanti kalau mau nyatet pertanyaannya biar gak lupa dicatat dulu nggak apa-apa. Kemudian nanti di akhir kita coba buka sesi tanya jawab. Oke? Siap, Bapak Ibu? Sudah siap? Ya, Siap, oke, Siap, siap. Kak. Siap, Masya Allah. Terima kasih, Bapak Ibu. Langsung saja kita coba sapa dulu. Selamat malam, Mbak Biwi. Selamat malam, Mbak Aulia. Oke, ini sepertinya Bapak Ibu sudah apa namanya sudah paham materi sebelumnya dan sudah praktek Mbak Biwi. Jadi kita langsung saja ke materi yang kelima, anatomi paper. Monggo Mbak Biwi, waktu dan layar saya persilahkan. Siap, terima kasih Mbak Aulia. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, begitu ya. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas soal yang disampaikan oleh Mbak Aulia terkait anatomi 703 framework gitu. Kalau Pak Jo suka membilang adalah anatomi paper 703, yang mana Bapak Ibu ini adalah sebagai kerangka. Jadi dalam membuat artikel Bapak Ibu pastinya mulai dulu dari kerangka. Apa yang harus kita tulis gitu ya. Itu biar apa? Nanti menjadi gambaran gitu Bapak Ibu. Nanti kalau dalam menulis artikel itu tidak meluas gitu. Ada ada garisnya gitu. Nah, di sesi ini kita akan membahas soal anatomi. Oke, di sesi ini kita akan membahas soal anatomi. Yang pertama masuk ke dalam anatomy of paper, Bapak Ibu. Dalam menulis tentunya artikel itu nanti ada kerangka. Kita akan kirimkan yang namanya kerangka anatomi 703 framework, yang mana Bapak Ibu cukup menjawab 7 poin singkat ini, Bapak Ibu. Kenapa kita bilang singkat? Ini eh, ini agar memudahkan Bapak Ibu sejauh mana nantinya dalam menulis paper gitu. Ini menjadi kalau kita membuat rumah nih kerangkanya, bangunannya kan pasti punya ke fondasinya dulu gitu kan. Nah, ini adalah fondasinya Bapak Ibu. 7 poin ini harus ada di dalam paper Ibu. Bapak Ibu, yang pertama adalah di bagian introduction. Biasanya kita sebut sebagai imrat kalau Bapak Ibu suka mendengar ya. Imrat. Nah, imrat itu Bapak Ibu nanti bagian introduction yang pertama harus menggambarkan 3 poin utama. Ya, ini adalah what is noun. Kita bicara soal umum.
tapi tidak terlalu meluas, Bapak Ibu. Jadi kita bicara lingkup dalam topik penelitian kita, gitu ya. Tapi secara umum, gitu. Kalau kita bicara soal marketing performance, maka kita bicaranya langsung ke performa marketingnya, bukan mulai dari ekonomiknya, bukan dari bisnisnya. Itu kan terlalu umum sekali. Tapi kita mulai bicara-bicara kalimat-kalimat yang memang menyinggung dari topik penelitian kita, namun bicaranya nanti adalah sifatnya umum, orang itu sudah memahami pernyataannya bersifat positif, begitu. Nah, di sini makanya disebut sebagai what is noun. Kita harus menjawab hal-hal yang dunia itu sudah paham. Orang-orang itu sudah paham, mengetahuinya, begitu. Nah, dari pemahaman umum gitu, maka kita perlu mengkerucutkan gitu ya. Kalau dari umum tadi, pernyataan-pernyataan umum soal kalimat-kalimat umum yang sesuai dengan topik penelitian kita, maka kita makin sempitkan Bapak Ibu pada bagian gap. Nah, what is noun? Apa yang tidak diketahui? Ketika soal umumnya tadi, kulitnya itu orang banyak tahu, maka kita harus menggali apa yang orang tidak tahu, apa yang orang belum bahas, begitu, apa yang belum dikemukakan di permukaan, gitu, belum ditonjolkan, gitu. Maka kita isi, what is the gap we want to fill? Apa yang harus dilakukan, sorry, masalah apa yang dihadirkan? Gap penelitiannya baik secara literatur, atau mungkin gap theoreticalnya, atau metodenya gitu ya, pendekatannya. Misalkan sebuah penelitian ini banyak yang menggunakan metode atau pendekatan-pendekatan yang sudah umum gitu. Tapi Bapak Ibu menghadirkan pendekatan baru. Ada gap di sana gitu kan. Ada celah yang bisa kita gali. Oh, ternyata sebuah masalah ini belum selesai melalui pendekatan yang lama gitu kan. Berarti kan ada gap dari sebuah metodologinya, dari sebuah pendekatannya, ada gap literatur begitu ya, ada gap teoretikalnya, ada masalah. Oh, ternyata teori yang sudah ada itu sudah tidak mampu menjawab masalah yang ada di sekarang ini, misalkan begitu. Nah, itu masalah di gap. Ditambahkan juga nanti adalah problem. Jadi masalah yang hadir di lapangan biasanya itu akan menjadi dasar mengapa penelitian Bapak Ibu harus hadir di sana, gitu. Maka selanjutnya dari masalah tadi, pertama kita mulai dari banyak orang yang sudah mengetahuinya, kemudian kita mengkerucut kepada ternyata ada orang yang nggak tahu tentang suatu hal begitu ya. Maka yang paling terakhir adalah how and why, Bapak Ibu. HNY ini adalah bagaimana dan mengapa gap itu, bagaimana gap itu bisa diselesaikan, dan mengapa penelitian Bapak Ibu harus hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut, misalkan begitu. Maka Bapak Ibu berikan rasionalnya nanti, rasionalnya, tujuan penelitiannya, urgensinya gitu ya, harus hadir di sana. Novelty-nya Bapak Ibu tekankan nanti di bagian how and why. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada hipotesis. Hipotesis boleh dalam bentuk pertanyaan, misalkan ada pertanyaan penelitian. Nanti hadir di paling bawah itu boleh, Bapak Ibu. Silahkan. Yang penting adalah introduction, silahkan tiga komponen utama ini, what is noun, unknown, how and why itu hadir di sana. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan begitu ya, di sini ada piramida, ada jam pasir. Paling atas 1, 2, 3 itu menggambarkan piramida terbalik. Artinya 1, 2, 3 poin di dalam introduction ini kita bicara soal umumnya dulu. Maka what is noun itu mulainya di paling atas. Nomor 1 gitu kan. Kemudian dia akan mengkerucut gitu di pertengahan, mengkerucut menyampaikan sebuah celah penelitiannya, ada gapnya tadi, nomor 2. Kemudian baru nomor 2 ini, gap tadi dan masalah itu kemudian menjadi dasar mengapa kita harus melakukan penelitian untuk menyelesaikan problematika tadi.
Maka nomor tiga, ini yang paling khusus Bapak Ibu. Biasanya nomor tiga ini kalau di papernya Bapak Ibu nanti dia ada di paragraf paling akhir begitu. Ada tujuan, kemudian rasionalisasi atau urgensinya, solusinya, kebaharuannya nanti letakkan di sana, dan juga tadi hipotesis ataupun pertanyaan penelitian itu ada di paling akhir, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, Mbak, kalau literatur review letaknya di mana? Ada di dalam introduction. Kalau di sini kita nanti akan masuk di dalam introduction. Tapi kalau anatomi, Bapak Ibu, anatomi itu nanti eh, gambarnya adalah hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan singkat, tidak dalam bentuk paragraf. Nanti kita akan buat contohnya. Itu. Kalau buat paper itu hari berikutnya. Tapi kalau sekarang, apa yang mau kita tulis dulu? Kita bicara poin pentingnya saja. Bicara kalimat umum, mungkin satu kalimat, dua kalimat gitu kan. Kemudian masalah, what is unknown gitu. Kita tuliskan berapa kalimat masalah yang mau kita hadirkan di dalam paper kita nanti. How and why juga sama. Baru Bapak Ibu, ketika nomor satu, dua, dan tiga ini terjawab, maka yang nomor empat kita lakukan metodenya. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Metode penelitian apa yang dilakukan? Pendekatan apa yang cocok dan relevan untuk penelitian Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui itu. Metode penelitiannya, Bapak Ibu, itu kembali lagi kepada pendekatan yang sudah Bapak Ibu pilih, gitu ya. Ada kuantitatif, ada kualitatif, begitu. Kemudian apa namanya nanti di situ tekankan research desainnya misalkan Bapak Ibu memang melakukan survei survei atau pendekatannya secara kuantitatif nanti menggunakan apa gitu terserah pendekatannya seperti apa nanti tekankan di sana lalu Bapak Ibu populasi and sample atau materialnya sampaikan berapa jumlah populasinya kemudian tarik dari sampelnya pendekatan dalam penarikan sampel itu melalui apa nah itu tuliskan Bapak Ibu purposive sampling kah atau sebagainya monggo ini secara umum Bapak Ibu, nanti kan kembali lagi metode penelitian ini kembali lagi pada eh, apa metode yang Bapak Ibu gunakan. Kalau Bapak Ibu nanti sifatnya literatur gitu, maka metode ini silahkan dimodifikasi dengan gaya metodenya literatur gitu kan. Ada SLR, ada misalkan di dalamnya ada protokolnya, nanti menggunakan Prisma dan sebagainya. Begitupun kalau penelitian-penelitian yang klinis dan sebagainya, itu kan pasti berbeda-beda. Nah, ini kita menggambarkan secara umum. Ada pendekatan penelitiannya, kemudian sajikan populasi ensemble-nya. Kalau kualitatif berarti ada key informantnya, informannya berapa, kemudian tupoksinya apa gitu. Wilayahnya sampaikan Bapak Ibu. Instrumen instrumen penelitian boleh dihadirkan di sana, kemudian prosedur penelitiannya sampai nanti ada tahap analisa data. Harapannya metode ini jelas. Metode Bapak Ibu sampaikan dengan jelas gitu bukan hanya sekadar singkat pendekatan metode apa metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bla 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 gitu hanya seperti itu tapi cuman umum nah kalau bisa di dalam metode ini sampaikan dengan jelas apa metode yang Bapak Ibu gunakan ada alat misalkan aplikasi atau yang lain gitu kan SampleS atau mungkin VN, Vivo, dan sebagainya, tuliskan di sana di dalam metode penelitian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita nanti masuk di nomor 5, 6, dan 7. Setelah tadi kita ramu ya kan, kita buat nih proposalnya dari 1, 2, dan 3. Kemudian diramu melalui metodenya, metode penelitiannya, maka keluarlah hasil penelitian kita, begitu kan? Nah, hasil penelitian ini sampai nanti conclusion ini digambarkan dengan segitiga, tidak terbalik. Nah, kenapa? Karena nomor 5 ini kita menyajikan hasil penelitian Bapak Ibu yang eh, sudah diolah begitu. Nah, nomor 5 ini kemudian hasilnya seperti apa? Kalau dia itu kuantitatif, sebutkan nilai-nilai kuantitatifnya gitu kan. Kalau kualitatif nanti
usahakan sudah, kalau bisa sudah dalam bentuk pemetaan, dalam bentuk kode tematiknya dan sebagainya, atau secara objektif lah begitu. Ada gambar yang sudah menggambarkan hasil penelitian Bapak Ibu atau tabel atau nanti mungkin diagram dan sebagainya itu masuk di dalam result tanpa diinterpretasikan gitu ya. Hasil penelitiannya jelas di situ. Oke, kemudian masuklah ke dalam discussion. Discussion di sini ini cukup melebar, Bapak Ibu. Artinya, kenapa lebar? Di sini discussion itu tugasnya selain menjadi atau menginterpretasikan, mentafsirkan sebuah hasil penelitian, discussion itu harus menjawab yang namanya gap. Jadi nomor 6 ini hubungannya, discussion ini berhubungan penting atau memiliki benang merah dengan result dan gap. Tiga ini Bapak Ibu, 2, 5, dan 6. Dia harus punya benang merah. Artinya bahwa gap yang tadi menjadi dasar mengapa penelitian Bapak Ibu hadir, kemudian hasil penelitiannya itu relevan gitu kan, untuk menjawab masalah dan diinterpretasikan di dalam discussion. Gitu. Maka di sini telah jelaskan bagaimana eh, penelitian itu mampu mengisi kekosongan gap, mampu menjawab masalah, begitu kan? Nah, silahkan di situ di bagian discussion, diskusi gitu. Kemudian baru nomor 7, Bapak Ibu. Dari nomor 6 tadi, itu hubungannya relevannya dengan 5 dan 2. Kalau nomor 7, ini akan sangat berhubungan atau memiliki benang merah dengan 3 dan judulnya Bapak Ibu. Jadi conclusion itu nantinya adalah bukan mengulang kembali hasil penelitiannya Bapak Ibu, tapi dia sudah harus menjawab yang namanya tujuan penelitian. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan tujuan penelitiannya untuk meningkatkan bla 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 begitu kan? Maka di dalam conclusion ini Bapak Ibu bukan mengulang tujuan penelitian ini adalah, tapi penelitian ini telah mampu meningkatkan bla 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 gitu. Jadi sudah terjawab gitu kan. Jadi hipotesis atau sorry, pertanyaan penelitian yang Bapak Ibu yang hadirkan di dalam introduction itu akan dijawab gitu ya, dijawab di dalam conclusion. Jadi sudah menjawab itu tujuan penelitiannya, sudah menjawab urgensinya dan sebagainya. Maka selanjutnya conclusion itu selain tadi menjawab dari tujuan penelitian, juga menekankan pada kontribusi penelitiannya, Bapak Ibu. Kontribusinya berarti kenapa? Karena penelitian itu harus hadir. Hadir memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktik nantinya gitu. Lalu kemudian tambahkan juga kalau ada limitasi boleh. Future research itu bagus. Jadi penelitian ke depan itu Bapak Ibu nanti memberikan gambaran penelitian ke depan itu harapannya seperti apa. Gitu kan di dalam conclusion. Maka di sini dibuatlah sangat umum Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya tekankan bahwa conclusion ini nanti akan sangat memiliki benang merah dengan tujuan penelitian maupun dengan judul. Judulnya Bapak Ibu, kalau misalnya tadi kita buat contoh digital marketing to improve marketing performance adalah untuk meningkatkan performa marketing. Tujuan penelitiannya juga untuk meningkatkan gitu ya, mempraktekkan di mengimplementasikan model digital marketing di dalam peningkatan performa marketing, maka conclusionnya juga harus menghadirkan bahwa atau menyebutkan adanya peningkatan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh nggak nyambung begitu ya. Kalau misalnya judulnya Bapak Ibu adalah mengimplementasikan, tapi tujuan penelitiannya nanti mengevaluasi, begitu kan itu sudah berbeda gitu. Atau misalkan judulnya Bapak Ibu, misalkan ada yang pengembangan model, pengembangan aplikasi misalkan, tapi tujuannya Bapak Ibu ternyata adalah memberikan masukan
kerangka model. Nah, itu kan sudah berbeda gambarannya. Memberikan saran kerangka dengan menyampaikan pengembangan model yang sudah jadi itu akan sangat berbeda. Maka jangan lupa harus relevan. Gitu ya Bapak Ibu, harus punya benang merah hubungannya. Yang pertama tadi hubungan result, discussion, and gap itu memiliki benang merah, tidak boleh terlepas. Terus kemudian yang kedua adalah conclusion, eh, conclusion, tujuan, dan judulnya Bapak Ibu juga harus memiliki benang merah. Begitu Bapak Ibu. Lalu, Bapak Ibu, nanti kalau kami memberikan saran, Bapak Ibu silahkan mau tulis dengan cara yang berbeda. Kalau kami menyarankan gini, Bapak Ibu, mulailah menulis dari yang paling mudah, baik nanti di anatomi maupun di dalam papernya Bapak Ibu. Kami menandai bahwa hal yang paling mudah itu adalah metode penelitian. Karena Bapak Ibu tentunya sudah tahu lebih dulu apa pendekatan penelitiannya, kemudian cara melakukan atau mendapatkan hasil penelitiannya seperti apa, maka silahkan tuangkan dulu itu metode penelitiannya, Bapak Ibu. Tuangkan itu di anatomi gitu. Tuangkan di situ. Kemudian yang kedua adalah result and discussion. Diskusi gitu ya. Harapannya memang Bapak Ibu sudah menghadirkan hasil penelitiannya. Hasil penelitian dan diskusinya. Kalau memang Bapak Ibu Mbak ternyata saya belum punya hasil penelitiannya seperti apa dan sebagainya, maka mungkin kalau memang belum ada sama sekali ya Bapak Ibu, kita buat gambaran besarnya. Jadi memang hasil, mungkin saat ini Bapak Ibu masih dalam tahap eh, pengambilan data, pengambilan sampel begitu ya. Kalau memang Bapak Ibu bisa menggambarkan secara umum begitu, oh ternyata kira-kira nanti signifikan atau tidak, maka silakan hadirkan dulu di dalam result and discussion. Itu pun bisa berubah Bapak Ibu. Jadi itu hanya menggambarkan secara singkatnya dulu gitu. Lalu masukkan di dalam conclusion dan yang paling terakhir adalah introduction. Ini kenapa kita introduction itu letaknya di akhir, pendahuluan kok letaknya di akhir begitu ya. Ini karena apa Bapak Ibu? Introduction itulah yang sering menyita waktu terlalu lama. Ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu menyadari atau tidak, kita terlalu sering membaguskan introduction, tapi lupa menajamkan discussion. Introduction, mungkin nanti Bapak Ibu kalau menulis bisa sampai 2 lembar, 3 lembar begitu. Tapi ketika sudah masuk discussion, saya sudah mau bicara apa lagi ya? Kehabisan kata-kata biasanya Bapak Ibu. Maka apalagi kalau misalkan Mbak saya itu sulit sekali menuliskan gapnya, saya mau nulis apa lagi di introduction gitu kan? Nah kita sudah tertahan di awal gitu. Akhirnya apa? Tulisan-tulisan yang lain di metode, result, conclusion itu mandek. Berbulan-bulan hanya pada introduction saja. Maka di sini kita rubah, gitu ya Bapak Ibu. Kita rubah mindsetnya, gitu. Buatlah yang paling mudah dulu. Dari metode, result, conclusion, dan paling akhir adalah introduction. Introduction selain untuk mempercepat tadi ya, mempercepat dalam penulisan artikel, itu salah satunya adalah memudahkan Bapak Ibu untuk membuat gap. Jadi kalau Bapak Ibu biar nggak kebingungan nih gapnya apa, Bapak Ibu nanti bisa mengambil atau menarik ke belakang begitu istilahnya dari hasil penelitiannya. Atau dari hasil penelitiannya nanti misalkan, oh ternyata nilainya itu tidak signifikan. Kenapa gitu kan? Pasti Bapak Ibu akan bertanya, kenapa kok ini nilainya tidak signifikan? Atau memang Bapak Ibu ingin menghadirkan eh, sebuah yang berbeda gitu. Nilai yang tidak signifikan tadi itu menjadi sebuah kebaruannya Bapak Ibu. Maka gapnya kan berbanding terbalik kan pastinya. Bapak Ibu akan menyebutkan bahwa rata-rata penelitiannya itu memang memberikan peningkatan mungkin secara kuantitatif, tapi belum digali pada bagian tertentunya gitu. Maka Bapak Ibu menghadirkan penelitian itu untuk menggali secara dalam. Ternyata penggalian dalamnya tadi itu muncullah, oh ternyata s- eh,
belum, istilahnya gini, pendekatan yang dilakukan secara umum yang dilakukan ternyata memang belum secara efektif. Walaupun kuantitatifnya bicara efektif, tapi di lapangannya tidak efektif begitu. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu silakan bisa ditarik dari hasil penelitiannya gap itu. Kalau Bapak Ibu kebingungan dalam membuat gap, gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu mulai dari yang paling mudah, dari metode, result, conclusion, dan paling akhir adalah silahkan introduction Bapak Ibu. Nah, oke. Ini biar Bapak Ibu memiliki gambaran gitu ya. Kami punya kerangka yang hanya dimiliki oleh Rumah Scopus Bapak ini kebetulan yang sudah dipatenkan oleh Pak Jo begitu ya. Ini anatomi paper. Nanti di sini draft anatomi paper itu pasti diawali dengan abstrak. Tapi kami sarankan abstrak ini dikerjakan nanti saja di akhir. Yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja komponennya. Di dalam abstrak itu jangan terlalu banyak, Bapak Ibu. 100, 250, atau maksimum 300 saja. Nah, isinya adalah pertama the background of the research. Background latar belakangnya. Latar belakang pasti ada masalah di sana. Hadirkan di situ pernyataan umum, pernyataan negatifnya. 2 poin. 1 sampai 2 kalimat. Nanti kemudian masukkan tujuan penelitiannya. Setelah itu, hadirkan metode penelitian. Metode di sini memang detail, maka dituliskan 3 sampai 4 kalimat, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada principal result. Nah, ini sering sekali terjadi, Bapak Ibu. Principal result, gitu, apalagi khususnya kuantitatif, Bapak Ibu kadang kadang kalau kita menggunakan yang namanya ChatGPT, Gemini, dan sebagainya, mereka hanya menyebutkan begini, penelitian ini telah mampu memberikan peningkatan. Tapi nilai hasil signifikasinya tidak kelihatan. Maka jangan lupa hasilnya itu dihadirkan. Entah itu menurunkan, memang kalau misalnya kita menyebutkan bahwa ini tidak memberikan nilai signifikan, maka jelaskan. Jelaskan apa namanya, berapa nilai tidak signifikannya. Atau hasil kualitatifnya digambarkan secara umum begitu ya. Nah, kemudian tambahkan mayor conclusionnya secara tambahkan kesimpulannya, lalu berikan kontribusi penelitiannya. Cukup itu saja, Bapak Ibu. Nah, dalam membuat anatomi, nanti saya sarankan fokus pada body of paper saja. Halaman pertama skip. Silakan masuk ke halaman 2. Nah, di sini, Bapak Ibu, memang kita buatnya dalam bentuk eh, tiga, apa namanya, tiga halaman saja. Karena cukup menjawab 7 pertanyaan. Pertama adalah judul artikel dan keyword silahkan Bapak Ibu tulis. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu tulis di sini. Ada introduction tadi yang saya sebutkan, what is noun, unknown. Di sini adalah bicara soal pernyataan umum yang positif. Nah, Bapak Ibu jangan sampai tercampur gitu, apalagi kalau apa namanya, kalau Bapak Ibu nanti menggunakan AI. Kami sarankan Bapak Ibu dalam membuat anatomi, usahakan Bapak Ibu sendiri yang menulis, bukan AI, bukan ChatGPT, bukan Gemini ataupun yang lain. Gitu. Bapak Ibu sendiri yang menulis. Karena apa? Karena ini akan membuat apa namanya? Bapak Ibu yang tahu arah penelitiannya seperti apa. Gitu. Bukan orang lain, bukan alat yang mengetahuinya. Gitu. Jadi silahkan buat dulu murni dari tulisan Bapak Ibu, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menulis draft paper, sudah punya draft paper, maka silahkan mundur ke belakang dulu. Tuliskan nih pernyataan-pernyataan umum. Dari pernyataan umum yang positif, buat 4 sampai 5 kalimat. Kalau sudah punya paper, coba lihat, ada nggak pernyataan umumnya? Sudah memenuhi belum 4 sampai 5 kalimat? Gitu. Lalu, di sini ada what is unknown, masalah tadi. Ada gap, celah penelitiannya, ada masalah. Tuliskan juga 4 sampai 5. Nah, kemudian ada how and why. Bagaimana dan mengapa gitu kan? Maka silahkan Bapak Ibu tuliskan rasionalisasinya.
tujuan penelitian yang dituliskan, tekankan pada kebaharuan researchnya gitu ya. Mau kebaharuan researchnya dari metodologinya, mau dari pendekatannya, atau memang menekankan pada signifikansinya tadi. Kemarin kita bisa judulkan signifikan, kontribusinya yang mau ditekankan sebagai kebaharuan, boleh silahkan Bapak Ibu hadir di sana. Tujuan penelitiannya seperti apa? Tuliskan secara singkat saja. Tidak perlu panjang lebar. Hanya kalimat singkat. Tidak dalam bentuk paragraf, tidak ada sitasi. Begitu. Kemudian metode penelitian sama, kembali lagi sesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Kalau dia kuanti sebutkan gitu. Populasinya berapa, lokasinya di mana, instrumennya Bapak Ibu apa begitu ya, wawancara, observasi. Silahkan analisa data boleh nanti ditambahkan. Result and discussion. Nah, di dalam result ini, Bapak Ibu, tabelnya nggak usah ditempelkan di dalam kerangka. Cukup singkat saja. Keterangan tabelnya apa? Tabel satu tentang apa? Judul tabelnya atau gambarnya. Kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan secara singkat isi dari tabel itu malah boleh. Gitu ya. Tabel satu tentang ini, hasilnya gambarannya secara umum apa gitu. Silahkan dalam bentuk narasi atau keterangan datanya saja. Gitu. Ada discussion, nah di sini kita menyampaikan bahwa discussion tadi kan hubungannya adalah dengan result dan gap. Maka masalah yang hadir di dalam nomor 2 tadi, gap-gap yang sudah Bapak Ibu tulis, tempelkan lagi di sebelah kiri nomor 6. Biar nanti apa? Masalah gap satu dijawab dengan discussion nomor satu gitu. Kemudian gap nomor 2 dijawab dengan discussion nomor 2 gitu. Jadi sehingga kemudian pernyataan discussion di sini selain menjawab gap, tekankan juga pada hasil penelitiannya. Gitu kan? Lalu conclusion. Conclusion di sini adalah untuk menjawab tujuan penelitian yang didukung dengan kalimat-kalimat yang kita bisa olah, kita ringkas dari discussion gitu. Itu boleh silakan. Tambahkan kontribusinya. Kalau limitasinya, Bapak Ibu di sini limitasi ini jangan sampai malah menurunkan kualitas papernya Bapak Ibu. Kalau memang dirasa kok malah menurunkan gitu ya, maka silahkan bisa mungkin diganti bahasanya dengan future research atau penelitian ke depan itu akan seperti apa. Contohnya nanti kita kirimkan juga Bapak Ibu cara penulisannya. Di sini ada penulisan paper online learning gitu ya. Ada pernyataan umum berkaitan dengan online learning, kita singgung dengan topik penelitiannya, kalimat umum, kemudian masalah adanya keterbatasan, merasa terisolasi, atau nanti penelitian-penelitian terdahulu masih kurang mengupgrade misalkan kurikulumnya dan sebagainya. Lalu how and why-nya bagaimana kita menjawab itu. Menjawabnya adalah kenapa urgensinya apa penelitian itu hadir dan bagaimana langkahnya untuk melakukan atau bagaimana penelitian itu mampu menjawab sebuah masalah gitu. Tekankan pada tujuan penelitiannya Bapak Ibu gitu. Nah, dari sini sepertinya tadi ada yang ingin bertanya. Siap, Ibu Nana. Nanti kita akan kirimkan Word-nya. Tadi Ibu siapa ya? Kayaknya tadi ada yang raise hand tadi. Oke, tidak ada. Kalau memang belum ada, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa sekalian kita desain satu format jurnal. Oke, Bapak, kita format yang bisa kita format pointer. Maksudnya ini bagaimana? Template-nya atau mungkin ada salah satu paper begitu ya. Bapak Ibu nanti kita kirimkan juga. Salah satu contoh paper yang memang sudah menggambarkan anatomi gitu. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, mungkin Bapak Ibu ada nggak Mbak ini yang sudah nyata buktinya gitu. Kita coba, oke, coba upload. Seperti template. Oke, template itu besok saja Bapak. Oke, nah saya coba buat, saya coba
share screen ya Bapak Ibu. Oh, Ibu Ika. Bagaimana Ibu Ika? Tadi ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya, ya Mbak. Eh, Mbak saya kan di sini apa mau baru-baru akan melakukan penelitian. Mm-mm. Penelitiannya itu tadi mirip seperti yang disampaikan Mbak eh, Wiwi ya, Pak. Mau mengusulkan sebuah kerangka gitu. Nah, itu ini kan saya belum sampai ke riset ya, tapi mau mengusulkan sebuah kerangka, tapi kerangkanya sudah on proses akan jadi gitu Mbak. Baru membuat semacam rumus-rumus itu kan di dalamnya ada logik-logik gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah jadi itu berarti resultnya adalah sudah jadi kerangka itu gitu. Lalu konklusinya bahwa kerangka itu memberikan masukan atau meningkatkan ketelitian dari verifikasi atau gimana Mbak? Saya jadi bingung membedakan antara riset dengan conclusion gitu kayaknya. Oh, oke. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu Ika. Berarti Ibu Ika di sini adalah saat ini sedang membuat kerangka logik ya. Ya, Kelang- jadi dari sebuah sistem sudah ada sebuah sistem saat ini, Mm-mm. tapi sistem itu tidak bisa menjawab user. Itu yang saya dapatkan dari, jadi ini kayak semacam kuasi eksperimen sebenarnya, tapi untuk saat ini saya baru satu part-partnya adalah mengusulkan kerangka itu Mbak. Oke, siap Ibu. Berarti kan ini Ibu sudah apa ya? Sudah melakukan istilahnya sudah melakukan penelitian, membuat kuasi eksperimen begitu kan? Iya, tapi yang mau ditulis ini satu part dulu yang pengusulan kerangkanya tak gitu Mbak. Itu gimana ya? Pengusulan. Belum sampai pada hasilnya. Nanti mungkin akan jadi beberapa tulisan kan. Tapi yang satu ini saya baru satu part yang di depan mengusulkan desain pekerjaan gitu. Maksudnya Oh, desainnya sekarang oke. kerangkanya kayak gini gitu. Baru sampai situ Mbak anunya. Yang mau ditulis baru sampai situ. Siap. Nah, ini nanti yang paper ini, Ibu berarti hanya mengusulkan seperti halnya kayak memberikan masukan gitu ya. Harapannya ini nanti menyodorkan sebuah solusi kerangka yang akan dilakukan untuk penelitian berikutnya, begitu ya? Iya benar. Oke. Nah, kalau di penelitian yang sekarang ini, Ibu, kalau boleh tahu, Ibu metodenya apa? Pakai design thinking atau mungkin DSR ya. Metode Tapi penelitiannya, metode penelitiannya lebih ke literatur review, SLR, atau tadi sudah kuasi eksperimen. Saya jadi kalau SLR kayaknya enggak ya. Saya langsung masuk ke user gitu Mbak, pakai Indip Interview sama Oke. sudah pakai itu. Jadi meminta masukan pada mereka dari kerangka yang mereka selama ini alur kerja itu bagian Mm-mm. mana yang tidak oke, masuknya ke sistemnya. Jadi kayak memperbaiki sistem informasinya gitu Mbak. Oke, berarti saya coba menangkap ya, Bu ya. Berarti di sini kan penelitian Ibu sebenarnya ingin menggali sebuah masalah begitu sebagai bahan dasar untuk membuat kerangka begitu kan ya. Benar, benar. Kerangka Hasilnya kerangka sistem lah kita sebut ya. ya, jadi hasilnya nanti sebuah aplikasi sih sebenarnya. Kayak desain aplikasi baru gitu, usulan desain aplikasi baru. Oke, nah di situ kan tadi saya mendengar bahwa Ibu pendekatannya ya tadi menggunakan deep interview ya. Iya benar. Ya, deep interview. Berarti kan research metodenya nanti menggunakan deep interview ke beberapa informan gitu kan. Iya, Nah, di situ nanti maka Ibu bisa menggunakan analisa datanya mau menggunakan alat boleh. Atau mungkin biasa Ibu menggunakan kayak kode tematik gitu ya. Jadi iya dirangkum benar. gitu ya. Dirangkum Iya, dari pernyataan-pernyataan yang sama gitu monggo. Nah, maka di hasil penelitiannya Ibu ini adalah hasil tematiknya. Misalkan hasil wawancara, kita sebut aja ini tematik satu soal penggalian masalah, misal gitu ya. Kita sebut sebagai penggalian masalah. Penggalian masalah itu kan Ibu hadirkan tuh dari beberapa masalah yang dihadirkan. Oh ternyata secara gambaran umum, gitu ya, misalnya buat tabel nih, tabel masalah. Tabel masalahnya dari beberapa narasumber yang dianonimkan atau disingkat inisial gitu kan. Ternyata masalah user ini lebih letaknya kita garis, kita objek, kita umumkan itu masalahnya ada di titik poin apa gitu. Titik poinnya dasarnya apa. Pertama. Kemudian yang kedua, misalkan dari masalah tersebut, yang kedua kita bisa tambahkan
eh apa biasanya, Bu? Itu Selain Ibu kalimat-kalimat penggalian yang masalah. dikasih ke kami biasanya. Gimana, Ibu? Kayak kayak apa sih namanya? Eh Kalau itu ada kayak semacam transkrip dari indip interviewnya gitu. Nah, itu nanti hasil transkripnya tadi. Hasil transkrip yang sudah Ibu olah itu masuk di dalam resultnya, Ibu. Gitu. Jadi ini hasil penelitiannya. eh, apa namanya hasil dari ibu wawancara tadi, penggalian gitu kan, yang menjadi sebagai dasar kerangka itu masuk di dalam hasil penelitian. Nah, kemudian nanti mungkin di hasil penelitian itu mungkin ibu menggunakan alur ya, misalnya dari masalah, kemudian eh, merancang desain misalkan gitu. Dari masalah kemudian dijadikan dasar untuk perancangan desain. Nah, kerangka desainnya bukan menggunakan alur, ada tahapannya. Nah, nanti masukkan di dalam resultnya itu juga. Begitu, Ibu. Kerangka desain, gitu. Bedanya, saya bingungnya beda riset sama conclusion jadinya, Mbak. Konklusi itu jadinya konklusinya apa? Conclusionnya, Iya, tujuan penelitiannya Ibu apa? membuat kerangka baru, Mem- mengusulkan kerangka baru untuk meng- model verifikasi, membuat kayak, alur baru. kayak membuat flow gitu ya, Ya, kerangka atau alur begitu ya, membuat kerangka. Maka di tujuan penelitian, Ibu sebutkan saja. Penelitian ini, gitu ya, penelitian ini telah mampu memberikan kerangka yang, gini, sorry, penelitian ini hadir menekankan pada kerangka baru, gitu ya, framework baru yang eh, dibuat berdasarkan kebutuhan user, misalkan gitu. Kebutuhan user. Kemudian kebutuhan usernya apa? Salah satunya yang paling pokok diambil dari hasil penelitian tadi. Misalnya kebutuhan usernya adalah tampilan, kemudahannya tampilan gitu ya. Atau misalnya performa platform gitu. Misalkan itu performa platform menekankan pada performa eh, peningkatan performa dari sebelumnya gitu. Hanya singkat sebenarnya conclusion itu, Bu. gimana tadi, Mbak? Tapi nanti ada rekamannya ya. Penelitian ini berhasil Jadi penelitian ini, gitu kan, ya. istilahnya ini penelitian ini, gimana nih? Kerangka ini dibuat berdasarkan kebutuhan dari user, yakni gitu ya, nah, yakni apa gitu ya, menjadi dasar kebutuhannya apa gitu. Dari secara umum dari deep interview itu hasilnya seperti apa, Ibu? Gitu. Oh, baik-baik. Kemudian tekankan pada kontribusi. Nah, ini berarti Ibu nanti harus menambahkan yang namanya limitasi karena Ibu kan menyodorkan kerangka yang belum tervalidasi kan ya? Benar, karena Ya. validasinya setelah itu. Maksudnya saya buat Hmm, beberapa paper, kalau satu paper kan nanti gede banget itu ya, apa namanya? betul. Itunya kurang deh kayaknya. Ya, Halamannya kayaknya nggak mampu. betul Ibu. Jadi di sini nanti Ibu tambahkan limitasinya. Limitasi dan future research atau penelitian berikutnya Ibu harus tekankan bahwa kenapa harus kemudian juga coba Ibu nanti dibuat dulu nggih. Ya, Ibu harus tekankan pada how and why-nya sebenarnya. Kenapa hanya sebatas kerangka dulu yang disajikan di dalam sebuah paper? Urgensinya apa? Kenapa harus ada kerangka dulu gitu, gitu. Atau misalkan penelitiannya nanti dirubah. Jadi judul papernya Ibu adalah mencari kebutuhan. Jadi penggalian kebutuhan user gitu. Kebutuhan user tadi bukan gali tuh melalui deep interview penggaliannya seperti apa, kemudian didukung dengan apa namanya teoritikal yang relevan gitu. Maka nanti di bagian diskusi Ibu menghadirkan atau memberikan solusi sebuah kerangka. Nah, itu boleh Ibu gitu. Tapi paper Ibu akan lebih banyak bicara soal menggali masalah gitu. Bukan membahas soal kerangka. Kerangka itu hanya sebatas bagian kecil sebenarnya gitu. Gitu Ibu. Jadi tapi kalau Ibu bicara nanti mau langsung kerangka gitu ya. Langsung kerangka maka harus ditekankan pada bagian how and why-nya.
Kenapa penelitian ini hanya sebatas kerangka saja gitu. Apa yang mendukung dari kerangka itu? Begitu Ibu Ika. Siap, Mbak. Makasih, Mbak. Nggih, sami-sami Ibu. Oke, tadi saya mencoba menguploadkan ini semoga terlihat ya Bapak Ibu. Di sini adalah salah satu paper, artikel gitu ya, paper dari trainer kita, Pak Sahabudin, yang mana beliau adalah bagian dari BRIN begitu ya. Judulnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah menggambarkan MSO. Gitu. Jadi application of organic fertilizer itu sebagai metodenya atau sebagai kebaharuan yang mau ditawarkan untuk apa? To increase production of tiger shrimp rice. Bla 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 gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nanti di dalam introduction itu yang hijau ini adalah what is known. Bicara soal umumnya dulu. Aquaculture itu berperan penting terhadap blue economic dan komponen critical of the global food production system. Gitu. Ada di sini nanti pernyataan umumnya. Baru di dalam pernyataan umum tadi, ini kan aquaculture play crucial role itu tidak terlepas pada judul, gitu kan? Masih membahas atau relevan dengan topik penelitiannya. Selanjutnya, setelah itu ada yang namanya gap, Bapak Ibu. Ya, walau complete data have not been found on the user liquid bla 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 gitu, tidak adanya data kok yang ditemukan dan sebagainya. Ini kan sebuah masalah gitu. Penggalian masalah dari penelitian sebelumnya dan atau mungkin dari yang di lapangan gitu. Maka selanjutnya paling akhir adalah tujuan penelitiannya. The study aims to evaluasi use organic fertilizer bla bla bla. Maka ini di sini dia menekankan pada penelitian ini dapat digunakan untuk apa? Praktik for the develop better rice bla bla bla. Menekankan pada juga disampaikan pada kontribusi penelitiannya. Itu boleh gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau material metode tadi ya akan berbeda dengan apa yang kita dikerangka. Kenapa? Karena kembali lagi metode ini, metode penelitian ini disesuaikan dengan yang Bapak Ibu lakukan. Gitu. Tadi itu yang saya gambarkan secara umum. Tapi langkah-langkah penelitian soal eksperimental desain, kemudian selection preparation. Nah, ini kembali lagi sesuaikan dengan penelitiannya Bapak Ibu. Begitu. Nah, terus kemudian di data analisis menggunakan ANOVA. Nah, ini resultnya Bapak Ibu. Tadi saya bilang adalah tematik. Misalnya kita buat nih performa of rice plant growth. Bisa kita jelaskan nih hasil penelitiannya berkaitan dengan performanya seperti apa. Kemudian tema kedua, weight and length gain of tiger shrimp. Gitu. Jadi per poin-poin biar nanti tersistematis Bapak Ibu gitu. Kemudian nanti di bagian discussion yang mana dia menginterpretasikan hasil penelitiannya. Kalau Bapak Ibu lihat, di discussion pasti tidak ada yang namanya sitasi, Bapak Ibu. Ya, ini contoh paper ya. Kalau Ibu nanti Bapak Ibu mulai dari kerangka penulisan dulu. Nanti discussionnya ada sitasi. Kenapa? Sitasi ini sangat berperan penting untuk mendukung, menguatkan hasil penelitian Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, di conclusion di sini nanti kan kita kirimkan juga sebagai contoh gitu ya. Nah, kalau misalkan Pak Punten kalau bisa sekalian kita di-share satu format jurnal. Oke, kalau untuk template Bapak Ibu dalam penulisan paper itu besok pada saat digital writing sama template jurnal gitu. Itu besok saja. Sekarang Bapak Ibu silahkan menuliskan kerangka anatomi dulu. Dan kerangka anatomi ini, Bapak Ibu kalau sudah membuat, boleh dikirimkan ke kami untuk didiskusikan apakah sudah sesuai atau relevan atau belum. Kita akan berikan masukan Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas Bapak Ibu kerjakan saja kemudian disimpan, tidak. Silahkan boleh diskusikan kepada kami, baik ke saya atau Mbak Aulia begitu ya, untuk apa ya berdiskusi gitu.
arahnya nanti penelitian Bapak Ibu seperti apa. Dan kami tekankan bahwa Bapak Ibu dalam membuat anatomi ini usahakan dari Bapak Ibu sendiri tanpa melalui alat, tanpa ChatGPT, tanpa Gemini dan sebagainya, murni dari pemikiran Bapak Ibu. Karena kita bisa mengetahui gitu, oh ini tulisan dari ChatGPT, oh ini tulisan papernya Bapak Ibu, kita sudah tahu gitu. Dan kalau tulisan Bapak Ibu sendiri nanti Bapak Ibu terarah gitu. Kalau ikut ChatGPT Bapak Ibu, oh ternyata tulisan ini lebih bagus, nanti terombang-ambing. Bapak Ibu nggak jelas nanti arahnya mau kemana gitu. Diatur oleh alat gitu kan. Tuh. Dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, Ibu Aulia bagaimana? Untuk cara jurnal, boleh Ibu Ika nanti kita share. Bagaimana Ibu Aulia? Ya, Mbak tadi kan ada yang Mohon ditanyakan. izin suaranya terlalu kecil Ibu. Apakah menggunakan mikrofon? Menggunakan headset? Enggak. Udah jelas? Suaranya terlalu kecil Ibu. Tidak terdengar di saya. Bentar. Kalau ini masih kecil kah? Halo, masih kecil? Masih kecil sih Ibu. Terdengar cuman tidak terdengar gimana ya? Kurang jelas gitu. Hmm. Ini udah maksimal, udah saya gedein tuh. Oke. Baik Ibu. Gimana Ibu? Mungkin yang saya baca sebagai template tadi itu maksudnya bukan template jurnalnya, tapi mungkin dicontohkan template pembahasan dari kerangkanya. Mungkin Oh, baca kerangkanya. iya gitu. Jadi ada contoh yang template itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya tadi di bagian discussionnya itu adalah apa tadi ada tanggapan dari ini ke sini gitu kan di kerangkanya. Nah, itu pembahasannya di paper itu seperti apa gitu. Kira-kira template-nya seperti apa gitu. Maksudnya mungkin ke sana gitu. Jadi orang bisa membayangkan, tapi kalau cuma dikasih kerangkanya aja tanpa ada contohnya kayaknya kok ngawang ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait ini Mbak tadi kan result dan discussion and result ya biasanya kan diskusi dan hasil gitu kan. Nah, tadi disampaikan kalau diskusi itu harus ada literaturnya yang relevan gitu kan, yang untuk menguatkan dari hasil penelitiannya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana triknya untuk mencari literatur yang dengan cepat ya, mencari literatur ada tips dan triknya enggak gitu, mencari literatur yang sesuai dengan hasil penelitian kita. Itu, Mbak. Oke. Baik Ibu. Ya, saya coba menangkap ya. Nah, sebentar, saya share lagi. Jadi, tadi saya menyampaikan yang namanya eh, template anatominya tadi. Jadi, kembali lagi nggih, Bapak Ibu. Yang saya sampaikan hari ini adalah bicara soal kerangka dulu. Gitu. Bapak Ibu, buat kerangkanya di dalam membuat paper. Apa yang akan Bapak Ibu bicarakan nanti di paper itu. Jadi, kalimat singkatnya. Contohnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang dibuat. Jadi, sebelum Bapak Ibu membuat paper utuh, gitu ya, paper utuh yang nanti ada sitasi dan sebagainya, maka silakan mulai dari kerangkanya dulu. Ini ada salah satu contoh kerangka. Tadi yang sudah saya share. Kerangka ini, judulnya adalah soal online learning. Maka silahkan Bapak Ibu buat. Di sini ada contohnya, what is noun? Maka kita bicara dulu pernyataan umumnya. Online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas mendapatkan pengetahuan. Gitu. Dan di sini adalah kalimat-kalimat yang orang itu sudah banyak tahu. Sudah tidak ada yang mendebat. Online participation berperan penting dalam keberhasilan online learning. Nah, ini kan pernyataan umum, Bapak Ibu. Nah, pernyataan umum ini gitu kan sifatnya itu positif. Gitu. Tidak ada masalah di sini Bapak Ibu. Pandemi mendorong institusi pendidikan untuk menggunakan metode baru. Itu kan pernyataan umum. Kemudian ada masalah Bapak Ibu. What is the gap? Wah, di sini masalahnya. Contohnya kita menghadirkan adanya keterbatasan akses, pernyataan negatif kan,
gitu kan. Namun pada saat pemberlakuan lockdown, banyak mahasiswa yang kembali ke daerah asal dan mengalami keterbatasan. Masalah pertama. Nah, masalah pertama ini nanti akan berhubungan, boleh nanti ditambahkan, oh ini akan berhubungan dengan teori teknologi deterministik, misalkan. Kemudian nomor dua, masalahnya adalah soal isolasi, kurang berinteraksi, gitu. Nah, ini berhubungan dengan sosial kognitifnya. Masalah yang, atau masalah yang berhubungan dengan teori sosial kognitif, gitu. Nah, di situ kita hadirkan sebuah gap-nya tadi. Ini adalah contohnya, Bapak Ibu. Lalu ada how and why. Bagaimana kita menjawab sebuah masalah tersebut? Bagaimana kita menjawab gap-nya? Letakkan urgensinya di sana. Kemudian solusinya. Teknologi menjelaskan bahwa pembelajaran online dapat dilaksanakan jika mahasiswa memperoleh akses yang memadai, misalnya gitu. Kemudian tujuannya apa? Tujuan penelitiannya. Ini tujuan penelitiannya mengeksplorasi bagaimana implementasi itu dilaksanakan dalam masa pandemi. Gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi silahkan buat secara umum tanpa ada sitasi. Nanti Bapak Ibu, ketika kerangka itu sudah dibuat, baru selanjutnya Bapak Ibu buat dalam bentuk paper utuh. Itu di digital writing, Bapak Ibu. Digital writing itu nanti tampilannya pasti ada sitasi. Tadi yang Ibu, dukungan literatur tadi. Dukungan literatur nanti biar cepat, nanti ada caranya. Tapi di pertemuan berikutnya. Itu ya. Nah, ini salah satu paper yang sudah mengimplementasikan anatomi 703 framework tadi. Di dalam paper introduction itu mulai dari pernyataan umum. Jadi bicara soal umum dulu kan, diawali tadi. Jadi yang ada di kerangka tadi kita tuangkan. Nanti tuangkan di dalam tulisan kita. Itu pernyataan umum kita letakkan di atas dulu. Kemudian nanti ada dukungan artikel, dukungan referensi gitu. Itu di pertemuan besok gitu nggih. Di pertemuan kelima, Bapak Ibu. Nah, ini implementasinya di dalam paper itu sendiri, Bapak Ibu. Aquaculture, play, bla bla bla, gitu. Nah, selanjutnya di dalam introduction ini bisa lain bicara soal umum, gitu kan? Ini umum lagi. Lalu ada gap-nya, Bapak Ibu. Ada masalah kita hadirkan di sana. Dukungan masalah data have not be uh, found bla bla bla, gitu. Ada masalah, ada gap, ada celah, gitu. Gitu, Bapak Ibu. Papernya bisa di-share juga Mbak buat panduan. Boleh sekali Bapak. Nanti kita akan share ya. Jadi ini harapannya nanti Bapak Ibu. Sekarang ini, maksudnya malam ini saya menekankan bahwa Bapak Ibu silahkan buat dalam bentuk kerangka. Bukan dalam paper utuh. Kerangka itu hanya kalimat singkat seperti ini saja Bapak Ibu. Di hasil misalkan. Hasil penelitiannya gitu kan, berupa narasi aja, tabel 1, hasil olahan wawancaranya apa. Gambar 1, struktur analisanya bagaimana gitu. Discussion tadi, ini masalahnya di sini, kita jawab di sebelah kanannya. Kalau tadi ini bicara soal adanya keterbatasan, maka karena judulnya adalah menggali sebuah masalah, kita jelaskan, oh keterbatasan itu karena ada perubahan pembelajaran yang sangat cepat. Gitu. Dijelaskan sesuai dengan teknologi determinan teori. Itu boleh, gitu Bapak Ibu. Tidak ada teori sama sekali. Kerangka papernya tolong boleh Ibu, nanti pasti akan kami share, Bapak Ibu. Jadi kami share itu mulai dari ini yang harus Bapak Ibu isi, anatomi ini, template anatomi itu. Silahkan Bapak Ibu isi, gitu nggih, sesuai dengan petunjuknya 4 sampai 5 kalimat. Dan ini kita juga bantu buatkan contohnya. Gitu, contoh yang sudah terisi. Nah, ini harapannya sudah bisa membantu Bapak Ibu. Gitu. Conclusion tadi kita menjawab tujuan dari penelitiannya. Di sini tidak lagi penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla,
Tapi langsung saja pembelajaran tidak berjalan efektif karena tadi penggalian masalah gitu. Paper ini memberikan pemahaman tentang kondisi yang menyebabkan pembelajaran online tidak efektif. Dan penggalian masalah kan dia mencari ketidakefektifan tadi. Oh, dari keterbatasan akses, dari hubungan sosialnya seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada kesulitan? Ada kira-kira ada yang ingin ditanyakan gitu? Ada kebingungan mungkin? Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Izin bertanya Mbak Dewi, Iya, Ibu Asih. terkait dengan pengisian kerangka, terkait dengan gap ya Mbak tadi yang apa namanya what is unknown ya. Itu Mm-mm. ada minimalnya nggak Mbak kita tuliskan sebanyak-banyaknya atau bagaimana kalau untuk yang what is unknown itu? Untuk satu paper itu baiknya atau idealnya itu berapa gitu Mbak? Oke, Makasih. baik. Sama-sama Ibu Asih. Baik. Nah, di dalam komponen kerangka, begitu ya, mulai dari what is noun, silahkan Bapak Ibu dan Ibu bisa buat 4 sampai 5 kalimat. 4 sampai 5 kalimat. Tidak kurang, tidak boleh, tidak lebih, begitu ya. Cukup di antara range itu, 4 boleh atau 5. Dan itu kalimat singkat, Bapak Ibu. Kalimat singkatnya saja, pernyataannya, sifatnya positif. Gitu. Begitupun juga dengan gap. What is unknown? Masalah tadi itu juga 4 sampai 5 kalimat. Sajikan di situ masalahnya, keterbatasannya, kemunculan masalah seperti apa, gitu ya. Gap literaturnya apa. Silahkan bisa ditambahkan di situ. Nah, kalau ONY cukup 2 sampai 3. Dia menjawab pada urgensi penelitian. Contohnya, penelitian ini penting karena dan umum ya Bapak Ibu tinggal jawab karena apa gitu. Penelitian ini penting karena eh, kebutuhan mendesak bla 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 misalkan solusi yang dihadirkan atau penawaran risetnya, maka penelitian ini menawarkan adanya kebaharuan pada metodologi, kebaharuan pada pendekatan dengan basisnya apa, misalnya begitu. Lalu tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendekatan baru dengan basisnya eh, basis bla 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 gitu kan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu boleh Bapak Ibu. Tujuan penelitiannya 2 sampai 3 kalimat singkat saja. Metode penelitian atau penelitian ini cukup detail Bapak Ibu. Penelitiannya misalkan penelitian menggunakan kuantitatif atau kualitatif atau mungkin tadi survei dan sebagainya, misalnya mixed method, populasi sampelnya, wilayahnya di mana, gitu kan? Silahkan tambahkan di situ instrumen penelitiannya, wawancaranya seperti apa, observasinya, misalkan observasi Bapak Ibu dilakukan selama berapa kali, 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan, misalkan observasi yang dilakukan, kemudian wawancara, kemudian turunannya adalah tahapan berikutnya adalah wawancara, gitu. Wawancaranya berapa lama, misalnya gitu. Analisa datanya Bapak Ibu lakukan melalui apa? Misalkan in vivo atau SMPLS atau mungkin melakukan triangulasi data itu silahkan bisa ditambahkan. Result dan discussion Bapak Ibu, kami menerangkan bahwa cukup narasi singkat. Tabel 1 bicara tentang apa? Tabel 1 tentang hasil signifikansi bla 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 misalnya itu. Kalau mau dijelaskan, misalnya menggambarkan tabel 1 ini menggambarkan adanya peningkatan pada pendekatan ini dan sebagainya itu boleh, silakan. Kemudian gambar juga dijelaskan, gambar disampaikan. Gambarnya itu isinya berkaitan dengan apa. Begitu Bapak Ibu. Hanya kalimat-kalimat singkat, 4 sampai 5 kalimat saja sudah cukup, Bapak Ibu. Itu nanti yang akan membantu Bapak Ibu dalam penulisan artikel nantinya waktu di digital writing.
gitu. Jadi nanti itu akan mengarahkan dan memudahkan ketika tadi pertanyaan Bu Ali adalah mencari referensi pendukung baik di discussion maupun di dalam introduction gitu. Gitu Ibu. Ya Mbak, izin Mbak, untuk yang gap itu kan apa? Saya masih penasaran nih pengen nanya. Ini kan memang di kerangka, cuman kalau misalnya di gap itu ternyata kita menghadirkan tadi 4 sampai 5 kalimat atau 4 sampai 5 kondisi masalah gitu ya. Tapi tujuan kita hanya menjawab salah satu masalah atau nantinya hasil penelitian kita tuh tidak menjawab semua gap yang ada. Apa itu nggak masalah di dalam paper kita atau bagaimana, Mbak? Oke, baik Ibu. Untuk gapnya itu gap itu bisa ditambahkan dengan literatur misalnya celah. Apakah penelitian itu mengisi kekosongan penelitian terdahulu? Itu kan bisa Ibu. Jadi misalkan penelitian terdahulu belum ada yang membahas soal implementasi berkaitan dengan apa begitu ya. Ternyata belum ada itu literaturnya gitu kan. Maka penelitian Ibu hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Gitu itu juga bisa Bu Asih. Jadi tidak hanya terbatas pada masalah di lapangan saja begitu Ibu. Oh, oke. Ya, makasih Mbak Willy. Iya, sami-sami Ibu. Baik, bagaimana ya Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan? Atau ada yang masih dibingungkan? Boleh kita diskusikan Bapak Ibu. Lihat yang nomor 2, Mbak, tadi. Ibu, oke, boleh. Untuk anatomi ya. Ya. Ya, di sini Ibu. Oke, di nomor 2 ini apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Yang sudah ada kalimat-kalimatnya tadi, Mbak. Oh, yes, siap. Di sini. Nah, ini. Nggih. Oh, ini yang untuk gap-gapnya itu, nggih. Ya, betul Ibu. Nomor 2 adalah bicara soal gap. Hmm, baik. Terima kasih, Mbak. Nggih, sami-sami Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada kebingungan mungkin Mbak saya masih bingung begitu penjelasannya kurang dipahami monggo boleh ditanyakan Bapak Ibu. Oke, atau enggak saya coba bagikan dulu ya contoh papernya gitu nggih. Saya coba bagikan. Boleh Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sambil saya men-share untuk contoh dan template-nya begitu. Ada yang tentang analisis bibliometri nggak, Mbak? Bagaimana Ibu? Papernya. Ada yang tentang analisis bibliometri nggak Analisis untuk bibliometrik. papernya? Iya, Oke, penulisannya sama apa ya? SLR ya, Systematic SLR. Literature Review. Iya, Baik Ibu. Nanti untuk kerangka mungkin bisa dimodifikasi ya Bu, tergantung dengan protokolernya. Eh, hmm, Cuma biasanya bedanya adalah di bagian metode penelitian biasanya begitu ya. Itu. Untuk di bagian iya, introduction nanti silahkan tambahkan pertanyaan penelitian di paling akhir. Gitu. Untuk contoh papernya coba saya carikan nanti saya kirimkan Ibu dari trainer kita juga. iya, Ya, iya. tapi Makasih untuk ya, Mbak. kerangka, nggih sami-sami Ibu. Tapi untuk kerangka itu sebenarnya sama Bapak Ibu. Jadi bisa Oh iya, digunakan, nggih Ibu. Bisa digunakan untuk berbagai metode penelitian. Tidak secara bukan secara riset saja, boleh secara literatur gitu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau didiskusikan? Boleh sekali. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mbak, Mbak Siwi. Boleh, Bapak? Ya, paling nanti kami akan coba untuk bikin papernya dulu berdasarkan kerangka itu. Nah, setelah itu baru mungkin kami akan bertanya gitu. Oke, siap. Oke. Berarti langsung praktek begitu ya, Bapak? Ya, Ya, nanti mulai dari membuat kerangka. Kalau membuat paper di pertemuan berikutnya saja. Jadi silakan kerangka dulu yang bisa, mungkin ini bisa menjadi PR bagi Bapak maupun Bapak Ibu yang lain. Masih pusing, oke. Nah, itu silahkan tuliskan poin-poin penting apa saja yang mau disajikan di dalam paper. Begitu ya, Bapak? siap. Ya, terima kasih, Bapak. Oke. Boleh di-share kerangkanya? Sudah saya share, Bapak, Bapak atau Ibu ini. Sudah saya share di dalam grup begitu. Silahkan bisa dicek template anatomi kami. Kemudian contoh kerangka, begitupun juga dengan artikel yang sudah mengikuti gaya anatomi 703 framework gitu. Oh ya, Bapak. Bapak Rapin. Baik. Gitu. Nah, ini Ibu. Ya, siap Bapak Rapin. Kayak hati-hati di jalan. Oke. Ibu Retno, belum, masih pusing. Baik. Pusingnya di mana, Ibu? Oke, Bapak Ibu, wah, kalau begitu, oke. Matur nuwun, Mbak, sami-sami, Bapak. Oke. Bapak Ibu, mungkin bisa ini menjadi PR begitu ya. Jadi silahkan, kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat artikel atau Mbak saya sudah punya draft, mungkin bisa dibedah kembali papernya. Gitu. Dari kerangka itu, dari papernya Bapak Ibu, silahkan ambil poin-poin kalimat pernyataan umumnya, what is a noun-nya, tempelkan di dalam kerangka. Kemudian gap-nya, masalah-masalah atau celah penelitian, tempelkan di dalam kerangka. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi papernya Bapak Ibu. Apakah artikel Bapak Ibu sudah memenuhi standar 7 pertanyaan tadi atau belum, begitu kan? Kalau belum berarti kan ada yang perlu ditambah Bapak Ibu. Misalkan gapnya, oh ternyata masalah ini baru tersaji satu saja. Atau masalahnya belum ngena. Tujuan penelitiannya ternyata tidak relevan dengan judulnya ataupun dengan kesimpulannya gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk mempertimbangkan atau bahan evaluasi papernya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sudah punya paper gitu, sudah punya draft begitu kan. Silahkan bisa ditarik mundur Bapak Ibu. Tarik mundur kalimat-kalimat umum tempelkan di dalam kerangka, di dalam anatomi. Begitu. Sampai ke dalam conclusion. Gitu Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tanya lagi Mbak Bibi. Boleh Bapak. Itu kan kalau hasil wawancara, berarti resumenya aja atau gimana? Kan kita kan kadang wawancara kan banyak tuh. Betul. 10 sampai 20 gitu. Nah, itu apa yang kita tampilkan di situ? Ya, biasanya Bapak mengolah hasil wawancaranya dalam bentuk apa? Tabel atau mungkin dalam bentuk yang lain begitu? eh Belum sih Mbak. Belum, baik. Kalau misalkan memang bisa di dalam bentuk tabel, berarti tabel Hmm. satu hasil wawancara berkaitan dengan apa? Dalam bentuk tematik saja, misalkan eh, olahan begitu ya. Misal hasil wawancara sorry. Saya pertanyaan penelitian tadi bisa dihadirkan atau indikator wawancara tadi itu isinya apa saja. Misalnya tabel satu indikator pertanyaan penelitian pertama misalnya gitu ya. Dari Hmm. beberapa penelitian itu ternyata membahas atau misalnya kita buat dalam bentuk tabel nih, inisialnya siapa-siapa yang menjawab dari pertanyaan penelitiannya itu apa aja kita tarik tuh secara objektif gambaran Hmm. umumnya ternyata
poin penting yang bisa kita ambil gitu atau kita berikan kesimpulan seperti apa itu dalam bentuk tabel Bapak. Jadi, nah ini tulisannya adalah tabel 1 em, misalkan penggalian masalah bla 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 misalnya gitu. Itu misal tematik 1 begitu kan. Tapi kalau memang belum masih dalam bentuk narasi, nah kita buat secara umum gitu. Bapak Bapak buat kalimat umumnya, kalimat Hmm. ringkasnya begitu kan. Hasil wawancara menggambarkan apa begitu, secara singkatnya Oh, saja. oke, oke. Ya, ya. Gitu Bapak. Oke, Mbak. Nggih, Bapak. Makasih, Nggih, Mbak. Bapak. Sama-sama Bapak. Gitu. Kalau kalau bisa memang menggunakan alat yang terukur ya Bapak yang lebih objektif begitu. Itu lebih baik untuk kualitatif. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Buat PR, boleh Bapak Ibu Retno, silahkan menjadi PR gitu nggih. Kemudian kirimkan ke kami. Biar kita berikan masukan Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengetahui nih papernya apa sih arah penelitiannya Bapak Ibu itu mau bicara apa gitu. Jadi kita bisa tahu nih Bapak Ibu sebenarnya kebingungannya di mana gitu. Oh, ternyata judulnya tidak relate dengan tujuannya. Gitu kan kita bisa tahu. Kita berikan masukan gitu nggih. Siap Ibu Retno. Baik. Apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Semisal belum ada, gitu, untuk waktu mungkin saya bisa alihkan dulu ke Mbak Aulia. Mungkin Mbak Aulia memberikan tambahan, boleh. Terima kasih Mbak Aulia. Terima Oke, kasih Bapak terima Ibu. Semangat kasih. selalu. Siap. Terima kasih Mbak Biwi ya. Sangat luar biasa nggih Bapak Ibu. Oke, nanti tugasnya Bapak Ibu tidak ada tambahan Mbak Biwi hari ini. Jadi tugasnya Bapak Ibu saya izin mengingatkan ya. Disampaikan ke Mbak Biwi kapan? Disampaikan tugasnya nggih Bapak? Untuk tugasnya nanti kalau bisa sebelum pertemuan selanjutnya. Karena nanti di selanjutnya itu kita akan menggunakan kerangka anatomi ini, begitu. Jadi kalau bisa sih besok kita sudah mulai bisa dikumpulkan, nanti boleh ke Mbak Biwi ataupun ke saya, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau dirasa kita responnya terlalu lama, boleh dicat ulang ya, dicat ulang, ditanyakan ulang. Oke, saya pastikan sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada Zoom di malam hari ini. Saya dan Mbak Bibi memohon maaf karena kami tidak luput dari kesalahan, nggih, Bapak Ibu. Terima kasih, sehat selalu, lancar puasanya, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Mbak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Mbak wabarakatuh. Biwi, Mbak Aulia. Siap, Oke, sami-sami, Bapak Ibu. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Terima Ibu. kasih Mbak. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum. malam. Selamat malam. Ya, boleh langsung live nggih, Bapak Ibu.